cek saja. Oke, makasih semua. Silakan Ibu Kabit. Baik, selamat pagi semuanya. Ah, kita mulai dengan eh, kegiatan sosialisasi emosi P3K, yang mana ini adalah syarat wajib bagi P3K untuk sebagai syarat untuk salah satu syarat untuk memperpanjang masa kontrak nanti. Emosi itu adalah salah satu platform yang dibuat oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, melalui eh, laman yang telah disiapkan, yaitu sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu melalui Suhajar P3K. Tetapi dia sudah bertransformasi eh, melalui laman yang dibangun oleh LAN, yaitu melalui Sibangkom ASN. Sibangkom itu sistem pengembangan kompetensi. Kita masuk ke panduan ya. Jadi ini bisa dilihat di sini. Aduh, ini gimana nih? Bentar ya. Oh ya. Oke. Nanti materi ini akan kita share nanti di grup supaya kita bisa jadikan pedoman untuk kita akses nanti. Ini dia perpindahan platformnya dari sebelumnya Swajar LAN menjadi ini yang melalui platform Sibangkom. Jadi ini alur Swajar orientasi P3K itu orientasi P3K ya, melalui uh, Swajar itu berlangsung selama 14 hari. Jadi sejak kita login itu sudah terhitung sampai 14 hari ke depan secara berturut-turut harus uh, kita akses materi sesuai dengan uh, urut-urutannya. Jadi ini bisa dilihat di sini. Setelah kita login, kita mulai akses materi. Kemudian di hari ke-14, itu hari, jadi dari hari pertama sampai hari ke-14, itu hari ke-14 kita upload jurnal. Jadi jurnal yang dibuat itu adalah rangkuman dari seluruh materi yang sudah kita pelajari, dibuat dan kita upload sebelum kita mengikuti evaluasi akademik pada hari ke-15. Jadi untuk teman-teman semua harus diingat bahwa saat kita login itu sudah terhitung hari pertama. Dan itu kita tidak bisa tunda-tunda-tunda sampai batas waktu. Apabila kita melewati batas waktu yang telah ditentukan sampai ke hari ke-15, kita tidak mengikuti evaluasi akademik, maka kita langsung dinyatakan tidak lulus.
Dan untuk kita apa untuk kita masih dikasih waktu remedial selama 15 hari ke depan lagi. Tetapi langsung, jadi di hari ke-16 itu kita langsung eh, memulai lagi dari awal. Tetapi apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan dengan remedial, kita tetap tidak eh, mengikuti atau tidak lulus, berarti itu otomatis akun kita terblokir. Sehingga untuk akses lagi kita harus eh, meminta izin atau meminta ke LAN untuk mengaktifasi kembali akun kita. Jadi eh, kami minta supaya teman-teman semua tidak menganggap ini hanya main-main. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-14 itu kita usahakan tuntas supaya tidak ada pengulangan. Supaya jangan terjadi seperti yang teman-teman yang terdahulu alami, akhirnya akun terblokir dan saat mau perpanjang mulai kebingungan kita. Bagaimana sedangkan itu adalah sertifikat itu adalah syarat syarat salah satu syarat untuk perpanjangan ini SK. Jadi itu alurnya seperti itu. Mungkin kita langsung eh, masuk ke cara login. Jadi kita nanti seperti tampilan di layar, kita akses pada laman sibangkomlan sibangkom.lan.go.id melalui browser. Jadi kalau teman-teman yang sudah artinya teman-teman sekarang yang sedang mengikuti dan langsung mencoba dan bisa masuk, berarti hari ini terhitung hari pertama. Duduk Nah, lagi. terhitung hari pertama. Eh, saya sarankan untuk mungkin kita sepakat untuk mulai besok. Kita mulai besok supaya serentak. Jadi kita mulai besok itu tanggal berapa ya? Tanggal 16. Jadi tanggal 16 sampai dengan tanggal 30. 30 Desember. Tanggal 30 itu uji. Jadi masih ada 1 hari sebelum tutup tahun. Jadi teman-teman masih masih ada tidak terganggu dengan acara tutup tahun nanti. Ini jadi seperti ini. Kita akses laman di bangkom.lan.go.id. Kemudian akan muncul kita pilih akan muncul seperti ini. Jadi ini kita pilih pembelajaran wajib tadi. Dari pembelajaran wajib akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung masukkan ini NIP3K kita sebagai username. Kemudian kata sandinya kita gunakan nomor KTP. NIK, NIK kita. Kemudian kita klik di masuk. Kita klik di masuk. Klik di masuk nanti ya ini kita klik di masuk akan muncul seperti ini tampilannya. Jadi saat pertama kali kita masuk, kalau ada
kita mengutar atur ulang kembali kata sandi. Tetapi saran saya sebaiknya kita menggunakan nik saja supaya tidak lupa atau keliru nanti malah terblokir. Jadi seperti ini. Setelah masukkan kata sandi, kita klik di masuk. Nanti muncul tampilan seperti ini. Setelah masuk, masing-masing akan muncul seperti ini. Ah, ah, tampilannya seperti ini. Langsung itu muncul di ah, tampilannya tanggal kita mulai login sampai dengan berakhirnya di tanggal evaluasi. Nah, kita klik di mulai pelatihan untuk mulai mengakses materi. Setelah kita klik mulai pelatihan, akan muncul tampilan seperti ini. Kita centang pada kotak saya memahami. Kemudian kita klik pada setuju dan mulai akses materi. Setelah kita klik, akan muncul materi pertama, yaitu materi kebijakan. Kita klik di materi Swajar P3K. Kita klik pertama di Swajar P3K. Ada 4 materi, yaitu materi kebijakan, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ini menu ini wajib kita pelajari secara berurutan. Jadi diawali dengan materi kebijakan. Di dalam materi kebijakan itu ada sambutan kepalalan, kebijakan pengembangan kompetensi ASN, kemudian kebijakan P3K. Kita lanjut di sambutan kepalalan, kita klik lihat video. Lihat video, nanti setelah selesai kita lihat videonya, di bagian akhir video itu di bagian pojok sebelah kanan ada bar, ada satu bar itu, bar biru ini. Kita klik selesai. Kita klik selesai. Kemudian kita lanjut di lihat materi. Materi kebijakan pengembangan kompetensi ASN, kita klik lihat materi. Materi itu dipelajari. Di materi itu kita pelajari sampai selesai. Kemudian kita klik selesai. Jangan lupa selalu mengklik selesai supaya kita bisa dapat trofi. Untuk keperluan membuat jurnal, kita bisa download. Ini kita tinggal download di sini untuk kita pelajari untuk keperluan membuat jurnal dan kita pelajari untuk evaluasi akademik nanti. Kemudian kita lanjut. Nanti kita berulang-ulang ini. Jadi setelah materi kebijakan, kita klik di agenda 1. Klik di agenda 1. Sama juga seperti itu, kita selesaikan semua video, lihat video dan lihat materi, kemudian mendownload semua materi yang
ada untuk kita pelajari, dilanjutkan dengan agenda 2 dan seterusnya sampai selesai agenda ketiga. Ini. Kemudian setelah selesai kita akses materi, kita lanjut dengan pembuatan jurnal. Jurnal itu merangkum seluruh materi kebijakan sampai dengan eh, agenda 3. Di sini ada petunjuknya untuk nanti di dalam sistem itu, aplikasi itu ada, kita klik di jurnal untuk kita upload jurnal. Di sini setelah kita buat dalam bentuk PDF, ada ukuran maksimumnya itu 5 megabyte. Jadi jurnal itu hanya bisa diunggah satu kali. Jadi hanya bisa dalam bentuk PDF dan ukurannya maksimal 5 megabyte. Kemudian ini ada petunjuknya. Setelah unggah jurnal, kita klik di sini. Ada langkah-langkahnya untuk kita mengunggah jurnal di sini. Jadi unggah jurnal itu di hari ke-14. Setelah setelah kita mengunggah jurnal, kita tinggal menunggu waktu untuk evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini, nanti kita klik di evaluasi akademik. Evaluasi akademik. Dan ini kita hanya bisa akses evaluasi akademik ini pada hari ke-15. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah ngebut duluan dengan mengakses materi keseluruhan selesainya di hari ke-7 misalnya, tetap tidak bisa langsung evaluasi akademik karena sudah tersistem evaluasi akan dilaksanakan pada hari ke-15. Jadi Bapak Ibu nanti perhatikan betul-betul waktunya supaya tidak terlewatkan sehingga tidak perlu remedial. Karena kalau remedial berarti kita memulai seluruh proses dari awal kembali. Nah, untuk batas batas nilai eh, untuk nilai peserta dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal 70,01. Ini. Jadi di sini ada evaluasi itu bisa dilaksanakan di dalam hari, yang penting di dalam hari yang sama, tanggal yang sama. Boleh mau di jam, apabila Bapak Ibu ada sibuk di pagi hari, bisa laksanakan di waktu sore hari atau malam hari, yang penting tidak lewat dari jam 12 malam. Jadi eh, di satu hari yang sama itu kita sudah harus menyelesaikan evaluasi akademik dengan eh, nilai nilai minimal itu adalah 70,01. Nah, ini di contoh-contoh contohnya memang pilihan ganda, tetapi eh, evaluasi akademik yang materi-materi yang diambil adalah materi-materi yang sudah kita pelajari. Jadi untuk evaluasi akademik, kita diberikan kesempatan 3 kali mengulang. Tapi di hari yang sama. Jadi misalnya nilai kita masih di bawah 70,01 sesuai standar, kita masih bisa mengulang sampai 3 kali. Jadi kita bisa mengulang sampai 3 kali. Nanti yang dipakai adalah nilai tertinggi. Yang dipakai untuk nilai nilai di sertifikat nanti adalah nilai tertinggi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu ini uh,
satu kali saja sudah langsung dapat nilai yang sesuai harapan. Ah, jadi ini ada contohnya. Ada percobaan ke satu, kedua, ketiga, sampai keempat. Tetapi di hari yang sama. Jadi seperti ini. Ini contohnya percobaan pertama nilainya 10, percobaan kedua malah nilainya 4, percobaan ketiga nilainya 12, percobaan keempat nilainya 98. Jadi kita diberi kesempatan untuk eh, percobaan sampai 4 kali untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Jadi setelah percobaan atau setelah kalau kita awal pertama kita sudah langsung puas dengan nilainya kita bisa langsung kirim. Kita bisa langsung kirim, ada di sini petunjuknya. Setelah kita submit nilai, nanti akan sampai setelah kita evaluasi, kita edit profil. Nah, kita edit profil. Di sini kalau pas foto belum ada, kita upload dulu pas foto. Ada ukurannya di situ untuk pas foto. Ukurannya kalau tidak salah tuh 1 megabyte. Tidak boleh lebih dari ubah foto. Ini ada di sini petunjuknya. Kita upload foto, ubah foto. Ini ada ukurannya ada di situ nanti di panduannya. Pas foto berukuran 4 kali 6. Kemudian dia ada ukur rasio 472 kali 709 piksel. Kemudian latar belakang foto berwarna merah. Jadi untuk seluruh P3K itu berpakaian putih hitam, beratasan putih, berlatar belakang merah. Nah, ini untuk unggah foto. Setelah foto kita siapkan sesuai dengan ketentuan, kita upload. Kalau mau mengganti kata sandi bisa. Yang penting ingat karena saat kita apa eh, sertifikat untuk mengunduh sertifikat itu kita harus masuk kembali di akunnya kita yang kita pakai login di Swajar P3K. Jadi setelah evaluasi akademik, kita proses sertifikat. Jadi dari profil, kita klik di proses sertifikat. Sertifikat yang, jadi sertifikat yang tampil, jadi sertifikat yang itu nanti muncul nomor sertifikat sudah tersedia, tetapi kita menunggu penandatanganan eh, sertifikat secara elektronik oleh yang mempunyai kewenangan, yaitu dari LAN RI. Ada petunjuk, kita bisa lihat eh, kalau dia sudah sampai proses centang birunya sudah sampai tanda tangan elektronik lengkap, berarti itu sudah bisa kita download. Tetapi kalau masih dalam proses dan belum tercentang biru semuanya, berarti
sertifikat belum bisa kita download karena itu belum ditandatangani. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Untuk proses penandatanganan sertifikat secara elektronik biasanya memakan waktu 1 sampai 2 minggu. Apabila eh, mengalami kendala, kita bisa berkonsultasi melalui pusat bantuan tadi seperti ini. Jadi untuk kita login itu kita perhatikan baik-baik NIP dan NIK kita. Karena kadang-kadang kita tidak bisa login karena apa apa saat kita menginputnya ada kesalahan. Misalnya angkanya tertukar tempatnya. Harusnya dia di belakang, paling akhir kita taruh di depan. Itu mempengaruhi eh, proses login, termasuk juga dengan NIK. Jadi saat kita login, kita perhatikan baik-baik, kita input menggunakan SK supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi ini untuk jika ada kendala kita bisa menggunakan pusat bantuan untuk kita bertanya ke LAN. Oke. Mungkin sosialisasi dari kami untuk sementara sampai di sini. Ada pertanyaan, bisa masing-masing menghidupkan sendiri mikrofonnya. Terima kasih. Stainless dia yang bisa. Apakah ada pertanyaan? Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Ini saya mau bertanya kan kebetulan kemarin saya coba buka aplikasinya sudah masuk berlaku hari yang kemarin karena kemarin saya sudah coba buka Om Lido coba kecil, Om Lido wajar sudah coba masuk Kamu tanya ke nama dulu, nama instansi dulu. oh, siap. Nama Gaudensius Kanahap, instansi Satpol PP bidang pemadam kebakaran. Yang saya mau tanyakan karena kemarin saya sudah masuk aplikasinya, sudah masuk nih loginnya berhasil masuk. Apakah itu mulai terhitung hari yang kemarin atau hari ini, Bu? Terima kasih. Oke, baik langsung jawab ya Pak ya. Ah, Pak Gorensius, jadi kalau Pak sudah berhasil masuk kemarin tanggal 15, Kemarin ya ya 14, 14. tanggal 14 ya. Ya ya. Nah, tanggal 14 berarti itu sudah terhitung. Pak sudah sampai akses materi kah? Belum baru buka aplikasinya saja.
Sudah menyetujui. Baru buka nonton, belum sempat nonton videonya juga. Berarti belum. Belum. eh Pak, sudah sampai di mulai akses materi, sudah klik yang saya setuju itu. Sudah. Berarti Belum. itu sudah terhitung, Pak. Sudah terhitung hari ini hari kedua. Oh ya, siap Ibu. Nanti Pak masuk buka kembali. Ini Pak masuk buka kembali. Nanti di tampilan pertamanya itu Ya, ada eh, sambutan. se- di ini Pak, di yang klik mulai pelatihan ini, Pak lihat di Ya, materi di sini yang ada ya, panah ini. Nanti Pak ya. lihat ada tertera tanggal Pak mulai sampai dengan nanti berakhirnya. Oh, siap. Kalau Pak mulai dari tanggal 14, berarti Pak selesainya tanggal 28. 28. 28. Kalau tidak salah 28 Pak sudah harus evaluasi. Dan Siap. itu di tanggal 27 Pak sudah harus upload jurnalnya. Siap Ibu. Nanti Pak buka kembali. Pak buka, Ya, ya, nanti ada tampilan. Tampilan tanggal tanggal mulai sampai tanggal berakhir. ya, Jadi di tanggal berakhir itu, yang tanggal berakhir itu tanggal evaluasi akademik. ya. Berarti 1 hari sebelumnya itu sudah harus upload jurnal. Berarti ini Pak sudah terhitung hari kedua. Baik. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu, Kak. Artinya kalau kita sudah masuk dan sudah sampai di eh, klik mulai pelatihan dan sudah masuk di kita klik pernyataan ini, pernyataan dan setuju, artinya itu sudah terhitung hari pertama. Begitu, Pak. Jelas ya? Terima kasih. Nah, Siap. ya. Terima kasih. Oh, siap. Masih ada lagi, Kak? Yang tanya. Makanya toh. Jadi kalau ada yang sudah coba masuk hari ini dan sudah masuk sampai di eh, klik setuju dan mulai akses materi, berarti itu sudah terhitung hari pertama. Nanti untuk contoh jurnal, contoh pembuatan jurnal nanti kami share di grup. Nanti ada contohnya kita share di grup dengan video tutorialnya. Tetapi ini karena semua baru dan belum pernah masuk, jadi semoga tidak ada kendala di login nanti. Karena kalau kita sudah masuk dan sudah lewat dari 30 hari, itu otomatis tidak bisa dan kita harus bersurat ke LAN untuk aktivasi lagi. Jadi saya minta supaya hari ini, atau besok sudah mulai dan harus selesaikan secara tuntas supaya tidak apa terjadi masalah di kemudian hari saat mau perpanjang gitu. Oke, masih ada kah? Semua sejelas? Halo, Halo. saya mau tanya. Yang mau tanya silakan aktif dan
Ulang lagi kah? Halo. Halo. Ulang lagi. Cukup Mas Yoyo. Cukup kah? Halo, selamat pagi. Ya, Ya, pagi, Ibu. baik. Nama saya Florida Yulianti Bria dari bagian umum. Ini saya mau bertanya untuk mengakses materi, apakah kita bisa mengaksesnya setiap Ya. hari itu materi yang pada hari itu saja, atau kita bisa mengakses materi untuk hari berikutnya? Di hari pertama kita bisa mengakses materi dari hari kedua atau hari ketiga. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat pagi. Tidak bisa. Oke. Jadi untuk akses materi itu dari LAN itu sudah mengaturnya untuk kita mengakses materi sesuai dengan jadi dia sudah memperhitungkan waktu kita untuk mengakses materi. Kita akses dan kita membacanya, kita mempelajarinya. Jadi kalau mau akses sampai hari berikutnya apabila masih ada waktu, diperbolehkan. Tetapi dengan catatan materi-materi itu dipahami, dipelajari dan dipahami sehingga saat evaluasi akademik nanti kita tidak artinya kita bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi begitu Ibu. Baik, makasih, Mas. Ya. Materi yang tadi saya paparkan itu sudah saya share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya untuk petunjuk untuk ini. Apabila nanti mengalami kesulitan, nanti bisa disampaikan lewat grup sehingga bisa dicari jalan keluar. Apabila lewat grup dan belum ada jalan keluar, bisa datang bertemu Pak Yoyo dan Pak Delindo untuk membantu. Jadi ini mungkin bisa disampaikan berapa banyak orang, artinya kita data berapa yang sudah login dari hari kemarin, kemudian hari ini yang sudah login berapa supaya gampang kita monitor. Mungkin nanti bisa disampaikan lewat Pak Yoyo kah? Untuk yang sudah login duluan. Atau baru cuma Pak dari Satpol saja yang baru kemarin. Nanti login untuk masuk ke apa laman Swajar itu kita gunakan laptop biar lebih gampang karena banyak materi yang harus kita pelajari. Biasanya pengalaman yang lalu-lalu itu kalau lewat HP untuk masuknya itu agak sulit. Jadi mungkin yang satu perangkat daerah atau apa mungkin bisa saling membantu kalau ini bisa menggunakan laptop ini supaya teman-teman tidak kesulitan. Seperti itu. Baik, masih ada yang bertanya?
Kalau tidak ada lagi, eh, mungkin kita sudahi untuk sesi pertama. Selamat Ya, siang. ya, selamat siang. Saya Robertus Rusminto Seran dari Kopnaker Trans. Oh ya, baik Pak. Ini yang mau saya tanyakan, jurnal ini apakah setiap hari atau di hari terakhir hari ke-14 itu baru dibuat satu kali atau dibuatnya per hari? Terima kasih. Baik Pak. Pak Robertus. Jadi untuk mempermudah Pak, artinya mempermudah Pak nanti untuk pembuatan jurnal, setelah akses materi per hari itu bisa langsung dibuat. Jadi sudah dicicil. Kalau Pak mau buat di hari terakhir, bisa juga, tetapi saya pikir itu Pak lebih repot karena materinya agak banyak. Jadi mungkin bisa dicicil untuk materi hari pertama yang eh, apa materi kebijakan atau agenda itu. Setelah selesai itu bisa langsung dibuat jurnalnya. Siap. Ya, baik. Untuk contoh jurnal nanti kita share di grup supaya lebih outline-nya dan eh, beberapa ininya. Apakah masih ada? Baik, Ma, ini masih ada, Ma. Iya, bagaimana, Ibu? Ini berhubung dengan beberapa hari ke depan, tanggal 25 itu kan pas hari Natal. Apakah Ya, pada hari itu juga kita harus tetap mengakses materi? untuk hari Natal Ya. tanggal 25 mungkin bisa bisa Ibu ambil waktu atau kalau tidak bisa bergeser dia di tanggal 26. Intinya sampai dengan hari ke 13 itu semua materi sudah selesai sehingga hari ke-14 itu jurnalnya sudah diupload. Ada teman kita yang kemarin masuknya di tanggal 10 jadi dia ujiannya di tanggal 20, 25. Jadi itu kita sudah ingatkan dia untuk tetap mengambil waktu untuk dia evaluasi akademik itu. Walaupun dia lagi salam-salaman, tapi dia harus tetap ingat tanggal 25 itu dievaluasi. Seperti itu. Jadi tanggal 25, kalau pas 25 uh, tidak tidak sempat mengakses materi, itu bisa digeser ke tanggal 26. Intinya tanggal 14 itu semua materi sudah selesai dan sudah upload jurnal. Seperti itu sehingga kita bisa evaluasi akademik di hari ke hari ke 15. Baik, Mak. Terima Itu kasih. Ibu Soalnya kami bisa toh? dari bagian soalnya kami dari bagian umum kan tanggal 25 itu Oh pasti iya, sibuk ya, Mak. itu tanggal 25. Kalau begitu, oh dong gitu dong ini. 25 orang open house tuh. Open house Dong tanggal 25. 25. Kalau begitu Oh ya, apa kalau 24 kita bisa akses. itu bisa macam kayak tanggal 22, 24, 25 dong sibuk. Bisa yang penting
yang penting begini Ibu. Ibu bagian umum ini sudah mulai dari tanggal berapa masuknya? Tanggal Maksudnya 24, Mak. belum toh, belum 24, login. 25. 23 itu Jadi kan belum nanti untuk tanggal 24, 25 bisa digeser ke tanggal 26. Seperti itu. Berarti ada beberapa materi yang memang harus di ini di tanggal itu. Atau tanggal 26 masih sibuk juga? tidak, Mak. Hanya Oh, terakhir di 25 25. saja, tak? Ya. 24, 25 saja open house. Nah, jadi bisa. Yang penting kalau mulainya mulainya besok, toh? Ya, mulainya besok. Nah, mulai besok. Oh, atau apakah bisa diakses hari ini, Mak? Kalau hari ini bisa hari ini. Tapi hitung, jangan sampai nanti pas tanggal sibuk itu pas ujian. Jadi dihitung baik-baik supaya tidak 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 tabrakan dengan kegiatan ini, karena itu kan juga tugas penting. Kemudian dihitung, jadi dihitung dulu, dihitung kalau memang tidak bisa mulai besok atau lusa, kalau hitungannya sampai tanggal 25 itu hari keberapa? Nah, tanggal 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau dong geser mulai tanggal ini supaya tanggal 25 tuh. Jadi diatur waktunya supaya tidak khusus bagian umum diatur supaya waktunya tidak bertabrakan dengan kegiatan yang memang full satu hari di ini tempat kegiatan. Kalau mulai dari hari ini berarti tanggal 25 itu adalah hari ke-12. Itu sudah dekat waktunya dengan atau bisa dikebut di tanggal 23 atau 24 pagi. Jadi sisakan materinya untuk dibuat jurnal saja. Diatur seperti itu. Bisa, Baik, Mak. Ibu? Ya, makasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk akses materi ini dia bisa sepanjang hari itu, tidak harus jam 8 tepat atau harus tepat jam 9. Jadi di satu hari itu silakan kita memilih waktu kita tidak sibuk. Jadi misalnya yang damkar mau ada kejadian kebakaran misalnya. Jadi misalnya jam 8 harus ke sana. Itu bisa di setelah selesai kegiatan, selesai tugas. Karena mengaksesnya ini juga yang penting ada paket data dan sinyal tidak terganggu. Karena ini kan kita kerjanya online. Sama seperti guru. Misalnya guru itu dia mengajarnya dari pagi sampai siang. Guru bisa mengaksesnya setelah jam mengajar, selesai mengajar. Bisa sampai malam. Jadi kita mengambil waktu di jam tidak sibuk. Tetapi tetap harus mengakses materi itu. Waktunya disesuaikan dengan kesempatan kita. Jadi tidak seperti kita pelatihan yang waktunya sudah ditentukan dari jam sekian sampai jam sekian. Ini waktunya fleksibel, sesuaikan dengan kesempatan kita. Seperti perawat. Perawat ada mau jaga pasien atau ada tindakan, bisa kita mengambil waktu setelah itu.
atau sebelum itu misalnya. Jadi begitu, Bapak Ibu sudah ini paham? Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, waktu kita sudah selesai. Kami bisa melanjutkan dengan yang sesi kedua. Semua sudah mengisi daftar hadir? Sudah, Ibu. Sudah, siap, sudah. Oke, terima kasih. Siap, sudah. Ya, baik Nah, kalau sudah, begitu. Saya kembalikan ke Pak Yoyo untuk mengatur selanjutnya. Terima kasih semuanya atas perhatian. Selamat Terima siang. kasih, Bu. Selamat pagi. Selamat siang. Halo teman-teman. Pagi semua. Pagi semua. Pagi. Intinya, Intinya kalau teman-teman mulain hari, hitung 14 hari ke depan. Oke, baik, sudah. Contoh seperti tadi yang bagian umum bilang tanggal 25 sibuk. Kalau contoh yang tadi bilang bagian umum sibuk tanggal 25, itu kan sibuknya pasti bisa mulai jam 6, jam 7 pagi. Jadi kalau bisa ambil waktunya di jam 4 pagi untuk mengerjakan satu materi saja. naik penjara kan? Iya. Bisa ya? Halo. Oke, baik teman-teman, silakan log out semua sudah yang ada dalam sini. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Silakan semua. Terima kasih, Om Yoyo. Ya, semuanya. Siapa? kasih.